Halo, para kadang binasiku sekalian, bertemu lagi dengan saya, Wong Edan Bagu, walaupun hanya melalui video vlog. Sudah sangat lama saya tidak membuat video vlog seperti ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kalimat Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, atau bali maring asal-usul sangkan paraning dumadi. Ada firman Tuhan yang sangat dalam atau sangat tinggi yang bisa kita jadikan sebagai rujukan laku spiritual hakikat hidup dalam mengkaji diri, yaitu kata-kata Tuhan yang tersurat di dalam kitab Al-Quran surat Syad ayat 72 yang berbunyi, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Yang kemudian ayat ini dijadikan sebagai rujukan tentang dalil awal penciptaan makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya yang pertama, tersebut Adam. Sebenarnya hal ini sudah beberapa kali saya bahas pada video-video lama dalam pencerahannya. Dan kali ini saya akan mengupas perlu dan pentingnya tentang hal ini. Saya ulang kalimatnya dan saya lanjutkan dengan kata sambung berikutnya ya. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Sebagai rujukan dalil, kemudian ayat ini dipertegas menjadi aku tiupkan ruhku ke dalam diri kamu. Jadi, secara singkat, arti maksudnya seperti ini. Setelah wujud atau tubuh atau raga Adam yang berbahan dari tanah selesai dibuat dengan lengkap, dengan komplit. Kemudian dimasukkan 4 elemen atau 4 anasir yang merupakan esensi ilmu Tuhan. Satu persatu. Dimulai dari sari-sarinya air, terus sari-sarinya angin, terus sari-sarinya api, terus sari-sarinya bumi, kemudian yang terakhir Tuhan mengambil ruhnya sendiri dan dimasukkan pula kepada wujud atau tubuh atau raganya Adam. Ayatnya, apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Setelah ayatnya dipertegas menjadi aku tiupkan ruhku ke dalam diri kamu. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa ketika Tuhan mengambil ruhnya sendiri dan memasukkannya kepada wujud Adam, ini tidak melibatkan siapapun dan apapun, melainkan dilakukannya sendiri. Dan dimulai saat pertama kali ruh Tuhan memasuki wujud Adam atau tubuh atau raganya Adam, Adam menjadi bisa hidup. Artinya bisa bergerak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa melihat, bisa mencium, bisa mendengar, bisa menikmati, dan lain-lain sebagainya.
serta memanggil Tuhan dengan kata suci. Dan suci memanggilnya Adam, yang berarti asal dumadi anane manungso. Bahasa NKRI-nya asal kejadian adanya manusia. Begitu juga dengan penciptaan makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua tersebut Siti Hawa, yang penciptaannya atas kehendak Adam, yang wujudnya atau tubuhnya atau raganya diciptakan dari tulang rusuk Adam, bukan dari tanah seperti tubuhnya Adam. Setelah tulang rusuk Adam selesai dibuat menjadi tubuh Siti Hawa dengan lengkap. Kemudian dimasukkan juga 4 elemen atau 4 anasir yang merupakan esensi ilmu Tuhan satu persatu. Dimulai dari sari-sarinya air, terus sari-sarinya angin, terus sari-sarinya api, terus sari-sarinya bumi, kemudian yang terakhir Tuhan mengambil ruhnya sendiri lagi dan dimasukkan pula kepada wujud atau tubuh atau raganya Siti Hawa. Ayatnya, apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Setelah ayatnya dipertegas menjadi aku tiupkan ruhku ke dalam diri kamu. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa ketika Tuhan mengambil ruhnya sendiri dan memasukkannya kepada Siti Hawa, ini tidak melibatkan siapapun dan apapun, melainkan dilakukannya seorang diri. Dan dimulai saat itu, Siti Hawa menjadi bisa hidup. Artinya bisa bergerak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa melihat, bisa mencium, mendengar, menikmati, dan lain-lain sebagainya. Serta bisa memanggil Tuhan dengan kata Maha Suci. Dan Maha Suci memanggilnya sebagai Siti Hawa. Yang berarti Siti itu artinya tanah, Hawa itu artinya syahwat atau kehendak atau keinginan. Jadi Siti Hawa arti maksudnya adalah kehendak tanah atau keinginan tanah, atau bisa juga diartikan sebagai kehendak atau keinginan bumi. Dikarenakan keberadaannya itu atas keinginan atau kehendak atau kemauan Adam yang tubuhnya berasal dari tanah atau bumi. Selengkapnya, simak baik-baik di video lama yang berjudul Turunnya Wahyu Pertama atau tertua kalau tidak salah, karena itu sudah sangat lama. Pertanyaannya adalah, Adam, yang berarti maksud asal dumadi anane manungso. Yang bahasa NKRI-nya asal kejadian adanya manusia. Dan Siti Hawa, yang berarti maksud Siti itu tanah, Hawa itu kehendak atau keinginan. Siti Hawa berarti maksud kehendak tanah atau keinginan tanah. Atau bisa juga diartikan
kehendak atau keinginannya bumi atau tanah. Pertanyaannya, dengan ini berarti Adam itu nama Jawa apa nama dari luar Jawa ya? Dan Siti Hawa itu nama Jawa apa nama dari luar Jawa ya? Kalau jawabannya itu adalah nama Jawa, berarti tempat pertamanya Adam dan Siti Hawa, yaitu surga, sebelum mengalami masa hukuman karena telah mengotori atau menodai 3 singgasana Tuhan, yaitu Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis, itu di Jawa apa di luar Jawa ya? Kalau surga, tempat pertamanya Adam dan Hawa, itu jawabannya di Jawa. Kenapa? Dan mengapa? Sekarang Jawa kok seperti neraka? Jauh dari seperti surga. Dan tenang. Silahkan dikaji sendiri. Selanjutnya. Nah, kemudian dalil ini banyak yang mengartikan kalau Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Ditambah lagi adanya ayat dan dalil yang menyatakan bahwa sesungguhnya aku berada dekat, lebih dekat dari urat leher. Aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah wujud kenyataan dohirku, dan lain-lain sebagainya, masih banyak yang lainnya. Sebenarnya ini benar tidak sih Pak Web? Mari kita bahas lebih dalam dan lebih tinggi lagi ya. Namun jangan kaget dan jangan shock loh ya. Dan yang lebih penting lagi, jangan menyalahkan siapapun dan apapun. Karena memang sinetron yang diskenarioi Tuhan itu seperti itu dan begitu. Edan tenan. Kalau Tuhan berada di dalam diri manusia, harusnya kalimatnya itu seperti ini. Aku tiupkan ruh kamu ke dalam diri kamu. Bukan aku tiupkan ruhku ke dalam diri kamu. Namun kalimatnya kan aku tiupkan ruhku ke dalam diri kamu. Kalau begitu, Tuhan di luar diri manusia apa di dalam diri manusia? Ayo. Saya beri kalimat kelanjutannya ya. Aku tiupkan ruhku ke dalam diri kamu. Kamu ada karena aku ada. Aku ada karena kamu tiada nyata. Aku ada pada kamu. Kenyataan kamu bukanlah aku. Jika kamu ada, aku ada.
tidak lain aku jual. Jadi, kamu yang mengaku aku, kamu yang mengaku-ngaku aku yang mana? Nah, bagaimana itu? Dari sini kita bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui bahwa keyakinan atau kepercayaan agama, apapun nama sebutannya, itu adalah bisnis industri hiburan. Beromset triliunan dolar. Dikuasai mafia rohaniawan yang kian kaya raya seiring berjalannya waktu. Dan politikus yang memenjarakan pikiran sadar miliaran manusia hidup dengan ajaran dogma atau doktrin dari sebuah buku cerita dengan bahasa metafora. Paham sadar tidak panjenengan? Percayalah, secara sederhana, semuanya, segalanya, seluruhnya adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan yang saya maksud barusan tadi, tinggal kesadaran kitanya bisa dan mampu menyadarinya, apa belum bisa? Bukan tidak bisa loh ya. Kalimatnya belum bisa. Bukan tidak bisa. Karena tidak ada satupun manusia hidup yang tidak bisa jika dia mau. Jadi tinggal mau apa tidak. Itu saja. Walau sesungguhnya Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Saya beri contoh. Udara itu kan ada di luar diri kita. Dan saya yakin semua orang awam akan mengatakan sama. Bahwa udara itu berada di luar diri kita. Iya kan? Bahkan panjenengan pun mengatakan sama. Kalau udara itu berada di luar diri panjenengan. Iya kan? Namun coba saja. Amati baik-baik. Perhatikan baik-baik. Benarkah udara itu ada di luar diri kita? Ketika kita mengamati lebih dalam lagi tentang udara, panjenengan akan menyaksikan kenyataan realitanya. Bahwasanya bukan udara yang berada di luar diri kita, melainkan diri kitalah yang berada di dalam udara. Coba saja, perhatikan baik-baik dan amati lebih dalam lagi. Sama dengan kata Tuhan di dalam diri manusia tadi. Tuhan di sana, Tuhan di sini, dan lain-lain. Kalimat ini bisa menjadi informasi yang benar bagi mereka yang hanya mengetahui informasinya saja. Artinya, tidak mau berusaha memperhatikannya dengan baik dan mengamatinya lebih dalam lagi tentang keberadaan Tuhan. Namun kalimat ini sesungguhnya bukanlah kalimat yang sebenarnya. Bagi mereka yang mau berusaha memperhatikan dengan baik dan mengamatinya lebih dalam lagi tentang keberadaan Tuhan. Karena dari perhatian dan pengamatannya tersebut, dia akan tercerahkan atau tersadarkan bahwa dia sendirilah
yang berada di dalam Tuhan. Hehehe. Dan tenang. Karena Tuhan meliputi semuanya, segalanya, dan seluruh hal apapun. Coba, kira-kira begitu? Apa iya memang begitu? Hayo. Namun, sekali lagi saya tegaskan, sesungguhnya Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu sesungguhnya tidak ada. Iblis juga sesungguhnya tidak ada. Bagaimana kalau begitu? Dan tenang. Kalau Tuhan tidak ada, iblis pun tidak ada. Begitu juga sebaliknya, kalau iblis tidak ada, berarti Tuhan pun tidak ada. Lalu sebenar-benarnya Tuhan dan iblis itu sesungguhnya apa dan siapa serta bagaimana sih Pak Web? Kita tertawa bareng sekali lagi ya. Dan tenang. Tuhan itu kan terdiri dari dua kata, tu dan han. Lah kalau dua kata, tu dan han ini dibalik, jadinya han dan tu, iya kan? Jadinya hantu. Tuhan itu hanya sebuah istilah dualisme kehidupan di dunia ini semata. Sama seperti halnya langit dan bumi, atas dan bawah, fajar dan petang, siang dan malam, gelap dan terang, benar dan salah, baik dan buruk, Tuhan dan hantu, serta lain-lainnya. Sisi kehidupan di dunia ini sebagai perputaran roda dunia agar supaya dapat berjalan dengan seimbang. Gitu loh. Kalau begitu, berarti kalau tidak ada siang, malam pun tak ada. Iya kan? Kalau tidak ada atas, bawah pun tidak ada. Kalau tidak ada baik, berarti buruk juga tidak ada. Lah kalau tidak ada Tuhan, berarti hantu pun tidak ada kan? Begitu juga sebaliknya. Itu hanya dan cuma istilah dualisme kehidupan di dunia saja. Kata lain dari Tuhan adalah Allah. Allah, Allah, Yahweh, Yang Widi, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kata lain dari hantu adalah iblis, Dajjal, setan, dedemit, dan lain-lainnya. Dan lagi, semuanya itu hanyalah dan cuma istilah dualisme kehidupan di dunia belaka. Sejatinya, itu semua adalah sisi terangnya, Maha Suci, dan sisi gelapnya, Maha Suci. Yang berarti kedua-duanya dari semuanya itu, segalanya itu, seluruhnya itu adalah Maha Suci
itu sendiri. Sebab karena itu dinyatakan dia meliputi semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Contoh, Tuhan atas, langit, siang, fajar, baik, benar, bagus, itu adalah sisi terangnya Maha Suci. Sedangkan sisi gelapnya Maha Suci adalah hantu atau iblis atau dajjal atau setan. Bawah, bumi, malam, petang, buruk, salah, jelek. Itu adalah sisi gelapnya Maha Suci. Dan ingat, kedua sisi dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya itu adalah yang menjadikan alam semesta seisinya ini bisa berjalan dengan baik atau berputar dengan seimbang. Sehingga bisa ditempati dan dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Bahkan makhluk tidak hidup sekalipun, seperti mayat atau bangkai. Dan lagi, kedualisme sisi dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya ini adalah Maha Suci itu sendiri. Bukan selain Maha Suci itu sendiri. Keberadaannya wajib dan harus diterima, dialami, dan disyukuri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Ruhnya Maha Suci itu sendiri. Bukan ditolak, bukan diotak-atik, disingkirkan, dihakimi, dinilai, dicela, dan lain-lain sebagainya. Melainkan diterima, dialami, dan disyukuri dengan kesadaran cinta kasih sayang ruhnya Maha Suci itu sendiri yang ditiupkan ke dalam wujud atau tubuh atau raga kita. Sebab karena dengan keberadaan dualisme sisi dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya itu, semua, segala, dan seluruh makhluk, apapun sebutan namanya, bisa menghuni alam semesta ini. Coba saja kalau yang ada cuma siang tok, tidak ada malam, misalnya. Atau sebaliknya. Coba kalau hanya ada bumi, tidak ada langitnya. Atau sebaliknya. Coba kalau tidak ada musim hujan, yang ada hanya kemarau. Atau sebaliknya. Coba kalau tidak ada hantu, cuma ada Tuhan tok. Atau sebaliknya. Sama halnya begitu. Artinya, Tuhan itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan, yaitu tidak ada. Begitu juga dengan hantu atau iblis atau dajjal. Baik buruk, salah benar, siang malam, yang sudah saya sampaikan tadi. Itu sesungguhnya tidak ada. Itu hanya bagian dari sudut pandang dualisme yang menjadi batasan manusia hidup dengan makhluk-makhluk lainnya mengenai kehidupan di dunia ini. Realita, kenyataan seaslinya sesungguhnya tidak ada. Ora ono opo-opo. Opo-opo ora ono. Tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada.
Yang ada hanya kamu tidur atau tidak tidur. Hanya itu yang ada. Jika kamu tidur, maka kehidupan di dunia ini adalah hantu, iblis, dajjal, setan, jelek, buruk, salah, derita, susah, sengsara, gagal, sedih, kecewa, menderita, dan sejenisnya. Itu yang akan kau dapati. Jikalau kau tidak tidur, maka kehidupan di dunia ini adalah Tuhan, Allah yang widi, baik, benar, bahagia, senang, tenang, sukses, nyaman, aman, tentram, dan sejenisnya. Itu yang akan kau dapati. Dan untuk mengalami kemanunggalan, dualisme kehidupan di dunia ini, sesungguhnya yang dibutuhkan dan yang diperlukan adalah sangat simpel dan sederhana sekali. Yaitu seseorang harus melepaskan semua, segala, dan seluruh prasangkanya itu, atau praduganya itu, atau prakiraannya itu. Artinya, seseorang tidak harus berkeyakinan atau berkepercayaan atau beragama, apapun sebutan namanya. Karena sebab untuk bisa mengalami kemanunggalan dari dualisme kehidupan di dunia ini, seseorang harus melepaskan komunitas dalam bentuk apapun nama sebutannya. Untuk beberapa saat saja. Tidak selamanya. Dan bukan untuk selama-lamanya. Sesaat saja. Ingat, sesaat saja. Saya tidak mengatakan melepaskannya untuk selama-lamanya, loh ya. Melainkan sesaat saja. Karena sebab saya tahu, paham, dan mengerti sekali. Ketika kita bersedia mau melepaskan keyakinan atau kepercayaan atau agama, apapun sebutan namanya, yang disangkanya ini, yang diduganya itu, yang diperkirakannya ini itu dan itu ini, sesaat saja, nggak usah lama-lama, sesaat saja. Kok cuma sesaat toh Pak Wet? Kok tidak selama-lamanya? Dengar dulu kalau ada orang ngomong itu. Senenge nyerimpeti ae. Edan tenan. Sekali lagi saya katakan, karena saya mengerti, memahami, dan mengetahui. Ketika engkau bersedia mau melepaskan keyakinan atau kepercayaan atau agama, apapun sebutan namanya, yang disangkanya ini, yang diduganya itu, yang diperkirakannya ini, itu, dan itu ini, sesaat saja, sekali lagi saya katakan, sesaat saja, maka secara natural atau alami, kau akan mendapatkan sainsnya, atau sainnya, atau ilmunya, realita kehidupan di dunia ini. Dan itu akan merubah secara total cara kerja otakmu, cara kerja hatimu, dan cara kerja kelaminmu. Sehingga pikiranmu menjadi dewasa, batinmu menjadi mandiri, dan syahwatmu menjadi merdeka. Jadi, engkau tidak perlu repot-repot bersusah payah menggunakan sarana ini dan perangkat itu, lalu mondar-mandir ke sana dan ke sini serta ke situ hanya untuk melakukan ibadah. Sebab karena
Karena sebab alam semesta ini adalah sebaik-baiknya tempat ibadah bagimu. Kau tidak perlu dan tidak harus membaca ini sekian kali dan lain-lain sebagainya. Karena matahari, bulan, bintang, mega-mega, hembusan angin, tumbuhan, gemericiknya air, kicau burung, dan lain-lain di dalam semesta ini akan memberimu ajaran-ajaran dan pelajaran yang engkau perlukan dan engkau butuhkan. Dan segala, serta seluruh ajaran dan pelajaran itu akan menjadikanmu lebih hidup lagi dalam segala segi kehidupan di dunia ini. Bukan sekedar tercetak pada buku, melainkan sehidup dengan dirimu yang sedang hidup. Dan lagi, ketika jiwamu mulai menari bersama jiwa-jiwa lain yang ada di sekitarmu, ruhmu mulai saling sapa menyapa, saling berkomunikasi, bercengkrama bersama ruh-ruh yang lain yang ada di sekelilingmu. Apa perlunya? Keyakinan atau kepercayaan atau agama, apapun sebutan namanya. Itu dan ini, serta ini dan itu. Karena itu semua hanya untuk orang-orang tidur yang tidak pernah mencicipi secuil pun realita dari kemanunggalan, dualisme kehidupan di dunia ini. Semua itu hanya sekedar mainan yang diberikan kepada anak-anak untuk dimainkan sebagai pengalih perhatian dan kesibukan supaya tidak nakal dan bandel. Keyakinan atau kepercayaan atau agamamu, apapun sebutan namanya, yang kau kira, kau sangka, dan kau duga, itu dan ini itu, bukan untuk orang yang tidak tidur, bukan untuk orang yang dewasa dan mandiri, melainkan untuk anak-anak sebagai pengalih perhatian dan kesibukan, supaya tidak nakal dan bandel serta ngerecoki, alias anteng di sudut ruangan rumah. Edan tenan. Lalu Pak Beb, terus Pak Beb, yang dimaksud Tuhan itu apa dan bagaimana serta siapa dong? Ada ratusan video pencerahan dari saya langsung di YouTube Putra Romo Channel. Simaklah baik-baik jikalau memang mau mengerti, mau memahami, dan mengetahuinya. Sebab karena semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya tentang Tuhan dan alam semesta seisinya sudah saya sampaikan di sana dengan tanpa tedeng aling-aling, menggunakan berbagai macam sudut pandang dan bahasa yang paling sederhana. Masih kurang? Kalau masih kurang, makanya segera selesaikan laku murni menuju sucimu dengan melakukan manekung atau gembleng, agar supaya mendapatkan asmo dan mengalami sendiri secara nyata, bukan katanya. Dan tenang. Namun saya lihat dari YouTube pesanggrahan Pak Web begitu dan seperti itu, Pak. Nanti kalau saya manekung atau gembleng, tidurnya saya bagaimana? Makannya bagaimana?
Lah wong tempat belajarnya begitu dan seperti itu. Sebelum manekung atau sebelum gembleng, bagaimana kalau pesanggerahan Pak Web dibenahi terlebih dulu, diperbaiki terlebih dulu, dan diperluas Pak Web. Nanti pembiayaan uangnya dari saya. Edan tenan. Panjenengan itu mau mengkaji diri, mau belajar mati sak jroning urip, mau belajar mati di dalam hidup, apa mau liburan, refreshing, piknik, hiburan, dan bersenang-senang? Kalau mau cuti liburan atau refreshing, jalan-jalan, cari hiburan, bersenang-senang, itu tempatnya bukan di pesanggerahan saya. Karena pesanggerahan saya adalah tempat untuk mengkaji diri, bukan tempat untuk yang lain. Kalau mau cuti liburan, kalau mau refreshing, jalan-jalan, cari hiburan, bersenang-senang, itu tempatnya bukan di pesanggerahan saya. Tempatnya di objek wisata, villa, hotel, mall. Walaupun pesanggerahan saya menurut panjenengan seperti itu dan begitu, di pesanggerahan ini telah berhasil lahir ribuan manusia-manusia baru dengan kesadaran hidup yang baru. Ribuan putra kekudangane Rama yang tercerahkan dengan selamat lagi sempurna. Apa yang ada di pesanggerahan saya itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Dan tiada habisnya saya mensyukurinya. Walaupun tempatnya sempit, fasilitasnya tidak seperti di villa, di hotel, tidak seperti di objek wisata, namun pesanggerahan pesona jagat alit mampu merajakan dan melayani siapapun yang datang dengan kesediaan, mengikrarkan diri, bertobat, dan berani memohon pengampunan kepada Maha Suci. Maka selama-lamanya dan selama-lamanya pesanggerahan pesona jagat alit akan melayani dan mengabdikan diri luar dalam dengan gratis, tanpa dipungut biaya dalam bentuk apapun. Berikan saja uang dan harta benda kekayaanmu kepada orang-orang yang sedang berupaya mencelakaimu. Berikan saja pada orang-orang yang sedang menjerumuskanmu ke jurang lembah kenistaan. Sampai habis. Nanti kalau sudah habis, baru kau akan sadar apakah dia masih mau denganmu. Yang sudah dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Dan ketika waktu itu telah tiba, semoga masih ada waktu dan kesempatan bagimu untuk berwahyu pancalaku kepada Maha hidupmu. Sebab kalau habis, maka selain akan menjadi buruan malaikat maut
permasalahanmu itu akan diwariskan dan dilanjutkan oleh anak-anak cucu keturunanmu. Sedangkan kau sendiri, selain harus berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu, juga harus sabar dan bersabar di alam sukma penantian, menunggu giliran untuk lahir lagi ke dunia ini. Untuk mengulang kehidupan masa lalumu yang gagal. Jangan kau berikan, jangan kau salurkan uangmu, harta bendamu, yang lebih itu kepada pesanggrahan pesona jagat alit ini. Karena ini tempat pengkajian diri bagi orang-orang yang telah capek dan lelah, serta sudah tidak punya apa-apa. Yang miskin papa. Karena jika itu kau lakukan, bisa mengurangi beban, karma, dan penderitaan jiwa atau ruhanimu. Khusus untuk panjenengan yang beragama Islam. Sebagai umat muslim, pernah tidak dengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Pernah apa tidak? Pasti sering kan? Bahkan seakan-akan di otak kita itu sudah menjadi doa rutin dan pokok untuk orang mati. Iya apa iya ayo? Karena sebab itu, setiap kali ada kabar orang Islam atau Muslim mati, spontanitas kalimat itu langsung terucap dari mulut kita. Bahkan tanpa sadar, langsung innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Padahal kalimat itu tidak ada kaitannya dengan orang mati. Innalillahi, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Itu lebih kurang arti maksudnya dari kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un atau raji'un. Kaitannya dengan orang mati di mana? Coba saya mau tahu. Pertanyaannya adalah, itu kalau kita mengerti, kalau kita memahami, dan kita mengetahui caranya kembali kepada Allah. Lah kalau tidak, bagaimana? Bagaimana bisa mengerti, memahami, dan mengetahui caranya kembali kepada Allah? Lawong yang diublek-ublek cuma caranya kembali ke surga. Dikarenakan tertarik di surga banyak bidadarinya, banyak bidadaranya. Kolam susu, sungai madunya nggak pernah kering. Jawa Dwipa itu adalah surga. Tempat pertamanya kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa. Tentang ini tadi sudah dibahas loh ya. Panjenengan mau mencari dan kembali ke surga. Yang mana lagi? Lawong panjenengan sedang berada di surga. Coba lihat dengan mata sadar panjenengan. Betapa elok dan cantiknya wanita-wanita Indonesia.
betapa gagah dan tampannya lelaki-lelaki Indonesia. Itu semuanya adalah bidadari dan bidadaranya. Sungai Madu dan kolam susunya, lah itu sawah-sawah, gunung-gunung, lautan, dan lain-lain sebagainya. Panjenengan tidak merasai surga di sini karena panjenengan sedang tidur, makanya bangun. Ayo bangun, bangun, hei, bangun, hei. Sudah sampai di surga, sedang berada di surga, kok mencari-cari surga, nglindur tah awake peno iku. Cepat bangun. Sadar, bro. Ruh itu tidak memiliki jenis kelamin dan tidak mempunyai syahwat. Untuk apa itu bidadari? Untuk apa itu bidadara? Kolam susu dan sungai madu. Mikir. Edan tenan iki jane dengkul apa pikir. Kita lanjut. Jadi sebetulnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa untuk orang mati, melainkan doa untuk kita yang masih hidup, agar supaya kita bisa kembali kepada Allah ketika mati nanti, bukan di saat mati. Sekali lagi, kalimat itu untuk yang masih hidup, bukan untuk yang sudah mati atau sedang mati. Sadar. Sesadar-sadarnya bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Begono, bro. Dari Allahnya tidak perlu dirisaukan. Sebab sudah pasti, barang tentu. Semuanya, segalanya, dan seluruhnya itu sudah berasal dari Allah. Yang harus dikaji itu bagaimana caranya agar supaya kita bisa kembali kepada Allah. Tidak tersesat ke selain Allah. Tidak salah alamat, tidak meleset dari sasaran. Mau kembali kepada Allah panjenengan? Iya. Mau? Kalau iya, harus punya alatnya dulu. Harus tahu jalannya dulu. Dan harus mengerti serta memahami caranya. Iya begitu. Apa iya, ayo? Lah kalau alatnya tidak punya, jalannya tidak tahu, caranya tidak mengerti dan tidak memahami, bagaimana bisa kembali kepada Allah? Apalagi kenal pun tidak. Allah itu apa, bagaimana, dan siapa? Mau kembali kepadanya? Kan tidak lucu. Panjenengan mau ke Jakarta, namun panjenengan tidak punya alatnya, tidak tahu jalannya, juga tidak mengerti dan memahami caranya. Selain bingung dan pusing, mau apa dan bagaimana coba? Jadi, kalau begitu, bertemu Allah dulu, supaya kenal Allah, apa mati dulu? Terus mengenal Allah. Supaya kenal Allah. Kemudian kembali hidup lagi ke dunia. Untuk mengkaji diri supaya tahu jalannya, punya alatnya,
dan mengerti serta paham caranya. Iya, begitu Pak Web. Lah kalau bisa begitu, ya silakan. Mati dulu, terus pergi menemui Allah, terus berkenalan sama Allah. Setelah kenal, minta restu kepada Allah untuk kembali hidup lagi di dunia, guna mencari alatnya, menghafal jalannya, dan mempelajari caranya. Kalau bisa begitu, silakan. Itu bagus. Selama ini, panjenengan mendapatkan dari orang lain secara terlek. Mati dulu, baru bisa bertemu Allah. Iya tidak? Kalimat itu benar apa salah? Ayo. Kalimat ini bisa benar, juga bisa salah jawabannya. Bergantung pada yang bersangkutan mengerti dan memahami apa dan bagaimana arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, apa tidak. Bagi orang yang belum mengerti dan memahami apa dan bagaimana arti maksudnya, serta belum mengetahui kemana arah tujuannya, kalimat mati dulu baru bisa bertemu Allah ini menjadi tidak benar. Karena kalau bertemu Allah setelah mati, tidak perlu belajar lah. Ngapain capek-capek belajar? Karena tanpa belajar, tanpa agama, dan bla 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 lainnya itu, kalau sudah mati ya pasti bertemu Allah. Namun bertemunya bukan untuk kembali pulang, melainkan mempertanggungjawabkan semua segala dan seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Namun bagi orang-orang yang mengerti, memahami apa dan bagaimana arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, kalimat mati dulu baru bertemu Allah itu adalah betul. Mati dulu baru bisa berjumpa dengan Allah. Namun, mati yang mana dulu? Mati yang bagaimana dulu? Mati yang seperti apa dulu? Apakah mati bunuh diri, mati kecelakaan, mati tua, mati muda, atau mati balita? Yang konon katanya kalau balita mati itu kan matinya kematian suci. Mati melahirkan juga katanya suci. Atau mati perang jihad itu juga katanya suci. Apakah mati-mati seperti itu? Atau mati apa nih? Edan tenan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Mut anta qoblal mut." Artinya apa hayo? Matilah kamu sebelum kamu mati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara begitu tentang inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Nah, para leluhur Nusantara kita, para leluhur
pendahulu Nusantara kita. Saya tambah sekali lagi ya, biar mantap gitu loh. Para leluhur pendahulu Nusantara kita, jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaji mut anta qoblal mut untuk bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Para leluhur pendahulu Nusantara kita sudah lebih dulu berbicara tentang hal ini dan melakukannya secara turun-temurun. Apa itu? Ada yang tahu? Lah itu mati sak jeroning urip agar supaya bisa bali maring asal usul sangkan paraning dumadi yang sering saya teriak-teriakan sampai ulat lehernya segede-gede gini nih. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu adalah kajian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang innalillahi wa inna ilaihi rojiun, para leluhur Nusantara kita sudah lebih dulu mengkaji bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Mut anta qoblal mut itu adalah kajian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang mut anta qoblal mut, para leluhur Nusantara kita sudah lebih dulu mengkaji mati sak jeruning urip. Mau yang impor dan baru, tidak suka yang lokal dan kuno. Sebab karena gengsi. Edan tenang. Ya ora apa-apa toh. Sing penting temen. Yang penting itu bersungguh-sungguh. Nggak cuma ikut-ikutan tok. Nggak cuma ikut-ikutan belaka karena gengsi, karena takut dianggap sesat. Karena umat muslim pada komunitas Islamnya, katanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun harus bisa mut anta qoblal maut. Camkan itu. Dan untuk Nusantara se-NKRI, untuk bisa bali maring asal usul sangkan paraning dumadi, para leluhur pendahulu Nusantara kita berkata, harus bisa mati sak jeroning urip. Camkan itu. Jikalau tidak, ya tidak bisa. Mustahil. Mau lewat mana, alatnya apa, caranya bagaimana? Kalau tidak, edan tenang. Namun, tetap waspada. Jangan gampang percaya dan tertarik dulu tentang hal ini. Agar supaya panjenengan tidak tertipu untuk yang kesekian kalinya. Simak dulu baik-baik video-video pencerahannya di YouTube Putra Romo Channel dengan baik, dengan teliti, dengan jeli,
dengan seksama, agar supaya mengerti dan memahami kemana, apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya. Kalau memang mendapatkan kebaikan di situ, silahkan mengambil kesimpulan dan keputusan besar. Terima kasih ragaku. Terima kasih jiwaku. Terima kasih sedulur papat kalimo pancerku. Terima kasih hidupku. Terima kasih bapak dan ibuku. Terima kasih Mbah Buyut lanang wadon kang rumeksa ing papan panggonan. Terima kasih para leluhurku lanang wadon sak penduwur, sak pengisor, sak pengarep, sak pemburu, sak panengen, sak pengiwa, kabeh matur suwun. Terima kasih Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasena. Terima kasih Kanjeng Ibu Sri Sejati. Terima kasih Ibu Bumi Boko Angkoso, terima kasih. Terima kasih gelar kuli jagat alam semesta saisine kabeh. Terima kasih. Gusti ingkang Maha Suci, pencipta dan penguasa alam semesta seisinya. Bapak Ibu dari segala ilmu pengetahuan, asal usul nenek moyang seluruh makhluk. Sungguh murka paduka yang hamba harap kalau penguraian kitab Purwakala warisan leluhur kami ini yang hamba terjemahkan dalam bahasa merdeka tanpa tedeng alun-alun tidak sesuai dan tidak tepat dengan yang asli. Ini saya lakukan untuk cinta kasih sayangku kepada sesamaku dan seluruh makhluk ciptaanmu, supaya tidak ada lagi kecurangan dan kebohongan terkait tentangmu. Dengan ini saya telah menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang yang saya cintai, kasih dan sayang. Dengan ini saya telah menjalankan peranku. Maafkan dan ampunilah saya jika apa yang telah saya sampaikan kepada orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi tidak membuat orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi segera sadar diri dan menyadari akan kenyataan realitanya. Ampunilah mereka dan bukakanlah pintu hati mereka dan terangilah dengan rahmat-Mu otak mereka, agar tidak ada lagi kegelapan pada otaknya dan kesesatan di hati mereka, sehingga tenang di pikiran, damai di batin, tentram, sahwat pada keheningan. Tentram kanthi teguh rahayu lir ing sandikala amanggih yuwana, pinayungan mring ingkang maha suci, basuki yuwana berkah amberkahi semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto kanthi amal, serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang maha suci hidup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.